Manga One Piece Chapter 1009 dimulai dengan aksi tanggap yang dilakukan oleh sebagian anggota kelompok bajak laut binatang buas, yang dimana tugas mereka bukan hanya untuk menghadapi dan mengalahkan pasukan aliansi, tetapi juga mereka harus memadamkan si jago merah yang mulai membumbung tinggi dalam menggorogoti istana kebanggaan Kaido yang berada di Onigashima. Di tempat lain, tepatnya di lantai 2 atau lantai 3, Orochi secara tidak sengaja berpapasan dengan Akazaya Nine yang lagi menjalankan misi untuk mencari dan melindungi Momonosuke dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh Kanjuro. Dan bisa dikatakan pertemuan mereka kali ini merupakan pertemuan pertama mereka sejak 20 tahun yang lalu. Maka dari itu, Orochi sangat terkejut melihat Kinemon dan yang lainnya, khususnya kepada Kyoshiro yang ternyata adalah salah satu pengikut dari Kozuki Oden. Melihat hal itu, Orochi langsung mengejek Kyoshiro bahwa ia dan Kanjuro sama-sama ahli dalam pengkhianatan. Fukurokuju, yang merupakan pimpinan dari Oniwa Bansu, sekaligus pengawal setia dari Orochi, dengan sukarela menawarkan diri untuk menangani para 9 sarung pedang merah. Mendengar hal itu, Orochi menimpali bahwa ia juga akan terkepung oleh pasukan Kaido jika ia mundur sekarang. Terlebih lagi, para pengikut klan Kozuki sudah babak belur diajar Kaido. Dari perkataannya tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Orochi kembali hidup ke alam dunia sebelum laporan informasi dari Bahuang tentang kondisi Akazaya Nine yang berada di kuil harta. Dan atas dasar alasan itulah yang membuat Shogun Orochi dengan sombongnya menantang mereka semua sambil bertransformasi dalam wujud full Zoan-nya. Namun ekspektasi Orochi tidak sesuai dengan perkataannya, karena justru dialah yang dikalahkan dengan mudah oleh pengikut dari Kozuki Oden. Jika saya tidak salah lihat dan menghitung, ada 5 kepala yang lepas dari batang leher Orochi, yang artinya nyawa Orochi yang sekarang tinggal 2, 1 ditebas Kaido dan 5 yang ditebas oleh 9 sarung pedang merah. Jadi, walaupun Orochi mati untuk kedua kalinya, ia bakalan tetap hidup, mengingat kemampuan unik dari buah iblisnya. Tapi kurasa ada interval waktu antara mati dan kembali hidupnya Orochi. Pertanyaannya, apakah Kyoshiro tahu tentang kemampuan unik dari buah iblis milik Shogun Orochi? Menurut saya tidak, sebab Kyoshiro hanya berdiam diri pasca mendengar perkataan Kinemon tentang Orochi. Melihat statement dari Kinemon, tampaknya mereka tidak peduli dengan keberadaan Orochi, meskipun dia merupakan aktor utama dari kekeseruhan yang terjadi di negeri Wano. Sebab, musuh utama dari klan Kozuki di negeri Wano adalah Kaido, yang merupakan tembok Katenachio yang begitu sulit untuk ditembus. Dan tugas untuk mengalahkan Kaido sekarang diamanahkan kepada Luffy, atau dalam hal ini kepada generasi terburuk. Terlebih lagi, prioritas utama Akazaya Nine untuk saat ini yaitu melindungi Momonosuke. Setelah dikalahkannya Orochi, Raizo memutuskan untuk tetap berada di tempat kejadian perkara demi untuk menghadapi Fukurokuju yang bisa saja akan jadi penghalang bagi pasukan aliansi nantinya. Dan pastinya, pertarungan mereka berdua akan tercatat di manga One Piece sebagai pertarungan pertama yang melibatkan antara ninja. Menarik untuk dinantikan. Panel berpindah ke atas Gunung Tengkorak Onigashima, yang dimana Big Mom menyarankan kepada Kaido agar menggabungkan serangan mereka berdua dengan tujuan untuk mengetahui siapa sajakah yang mampu bertahan dari serangan tersebut. Tapi sebelum serangan gabungan itu dilancarkan, Kid bertanya kepada Lau untuk memindahkan salah satu dari mereka. Lau yang diberikan pertanyaan seperti itu langsung menjawabnya jika memang bisa, sudah dari tadi ia lakukan, sebab kekuatan haki Big Mom dan Kaido terlalu kuat. Dengan kata lain, Lau hanya bisa memindahkan seseorang yang hakinya tidak terlalu jauh beda dengan hakinya. Contohnya seperti Doflamingo yang mampu ia pindahkan 2 kali, yaitu ketika pada saat menolong Sanji dan ketika pada saat bekerja sama dengan Luffy. Lalu, Luffy memperingati generasi terburuk yang lainnya bahwa mereka berdua akan melakukan serangan yang kuda-kuda serangannya mirip dengan kuda-kuda serangan Dory dan Brogy ketika membuka jalan bagi bajak laut topi jerami. Akan tetapi, serangan gabungan dari kedua Yonko tersebut mampu ditahan oleh Zoro, meskipun hanya sepersekian detik. Atas andil dari Zoro itulah plus bantuan Lau yang membuat para generasi terburuk masih bernapas panjang hingga sampai saat ini. Kemudian, Luffy tanpa pikir panjang mencoba kembali untuk menyerang Kaido. Namun Kaido kali ini menghindari serangan Luffy, yang artinya serangan Luffy cukup menyakitkan bagi Kaido, sebagaimana perkataan Luffy sendiri. Atau mungkin juga Kaido tidak lagi menganggap remeh para monster kecil tersebut. Lalu, Kaido membalas serangan Luffy dengan senjata andalannya, hingga membuat tangan Luffy kesakitan.
sebab saking kuatnya haki dari Kaido. Tak puas sampai di situ saja, Kaido menyemburkan sejenis laser, entah itu laser api atau laser air. Akan tetapi, Luffy mampu mengelak dari serangan aneh tersebut. Tak patah arang, Kaido terus mengincar Luffy, dan kali ini ia berhasil mendapatkannya dalam posisi yang sangat menguntungkan. Karena serangan Kaido kali ini terlihat sangat telak mengenai Luffy. Semoga saja Luffy tidak pingsan setelah mendapatkan serangan itu. Tetapi yang pasti, Luffy semakin melemah. Masih di tempat yang sama, Law berhasil mengurung Zeus, sedangkan Zoro dan Killer mampu menyingkirkan dua senjata Big Mom yang lainnya dari tangannya. Tak sampai di situ saja, Kid memancing Big Mom untuk mendekatinya agar ia bisa melempar Big Mom ke udara. Dan momentum tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Law untuk melempar Big Mom dari lapangan pertandingan. Tersingkirnya Big Mom dari atas atap Onigashima merupakan cara Oda untuk memberikan peluang kepada generasi terburuk untuk mengalahkan Kaido, karena tidak mungkin mereka mengalahkan dua Yonko sekaligus. Lagi pula, kelima dari mereka sudah jauh-jauh hari ingin mengalahkan Kaido. Bahkan pada awal pertarungan dengan aliansi Yonko, para generasi terburuk lebih fokus untuk menyerang Kaido. Terlepas daripada itu, pasti banyak teman-teman yang bertanya tentang jatuhnya Big Mom apakah ke laut atau ke tanah. Kalau tentang itu, sejujurnya saya tidak peduli, karena saya lebih mempedulikan nasib dari ketiga senjata Big Mom yang tertinggal di arena pertarungan. Sebab, menurut saya, terdapat sebuah kemungkinan bahwa para generasi terburuk akan menggunakan senjata Big Mom untuk menghadapi Kaido, mumpung senjata Big Mom masih ada bersama dengan mereka. Akan tetapi, dari ketiga senjata Big Mom tersebut, hanya pedang Napoleon yang paling masuk akal untuk digunakan ketimbang Zeus dan Prometheus. Sebab, untuk mengalahkan Kaido, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan buah iblis semata, tetapi juga dibutuhkan senjata yang sangat kuat agar memberikan kerusakan yang cukup signifikan di tubuh keras milik Kaido. Kalaupun memang begitu, siapakah yang akan memakai pedang Napoleon? Kalau saya pribadi, lebih memilih Kid, karena akan sangat keren jika ia mengendalikan Napoleon dengan kekuatan magnetnya. Atau bisa jadi juga, justru Kaido sendirilah yang akan menggunakan senjata Big Mom tersebut. Entahlah. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.